Saudara-saudari, Bapak Ibu, umat yang terkasih, bagaimana keadaan Anda semua? Sehat-sehat tentu bukannya ya? Senang, gembira, bahagia. Kita berjumpa kembali untuk mempersiapkan memasuki minggu yang ke-21. Nah, siapkan diri baik-baik, baca firman Tuhan, kemudian kita mencoba merenungkannya. Inilah butir-butir yang bisa kita renungkan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, setelah sekian lama mengikuti Yesus, melihat Yesus, menyaksikan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, memberi makan begitu banyak orang, berjalan di atas air, menerima orang-orang berdosa, menerima dan menyambut anak-anak kecil. Semua para murid telah lihat. Kini Yesus ingin tahu bagaimana para murid memandang Yesus. Apakah hanya itu? Kalau begitu, apa bedanya Yesus dengan nabi-nabi yang lain yang juga membuat hal-hal yang sama seperti yang Yesus buat? Karena itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang yang kamu dengar, apa kata mereka tentang aku? Apa yang orang katakan tentang aku? Mereka menjawab, ada yang mengatakan, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Yang lain bilang, engkau ini Eli, Yeremia. Nah, ini nabi-nabi terkenal, nabi-nabi besar. Dan yang lain mengatakan, salah satu dari nabi, tanpa disebutkan namanya. Yesus mengerti. Ya, begitulah selama ini orang-orang memandang Yesus. Sekarang aku ingin tanya pada kalian, siapakah aku menurut kalian? Siapa? Apa sama seperti mereka? Murid-murid diam. Mereka diam, tenang. Lalu Simon Petrus, tentu saja dia menjawab atas nama ke-12 murid. Tidak, guru. Tidak seperti itu bagi kami. Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup. Jawaban yang sangat mengejutkan. Lalu Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus. Ini jawaban yang luar biasa. Ini jawaban yang kau dapat dari Bapa-Ku di surga. Bukan dari daging manusia. Yesus pun mengiyakan jawaban Petrus. Lalu Yesus berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. Tidak ada kuasa manapun yang dapat menguasainya. Nih, ini kunci surga. Kamu yang pegang. Hanya kamu yang bisa membuka dan menutup. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan, kaum muda dan anak-anak yang saya kasihi. Penting sekali. Sangat penting bagi kita dalam memahami gereja, primat Petrus, para paus dalam memimpin gereja ini. Keterikatan dan kesatuan kita dengan para penggantinya, pengganti Petrus tentunya, sangat penting artinya dalam hidup kita menggereja. Amin Bapak Ibu? Jawab, amin.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang Yesus lakukan, memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Dalam bacaan pertama kita mendengar dalam kitab Yesaya, Tuhan memberi kuasa kepada Elyakim bin Hilkiah. Kepada Elyakim, Tuhan memberi kunci rumah Daud. Tuhan menjadi pelindung pada kerajaan Daud. Tidak ada kuasa manapun yang akan dapat mengalahkan kerajaan Daud. Kerajaan Daud menjadi kokoh, kuat kembali. Karena Allah beserta mereka, Allah bersama mereka, Allah yang melindungi mereka. Akhirnya Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan kedua meneguhkan kita akan peran Allah dalam hidup kita. Betapa dalamnya kekayaan dan kebijaksanaan Allah. Segala sesuatu berasal dari Allah. Amin. Amin. Segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, semoga melalui bacaan-bacaan liturgi hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kita bahwa Tuhan Allah hadir dan hidup dalam gerejanya. Dia yang memimpin gerejanya. Kehadirannya yang menyelamatkan dalam diri Yesus Kristus putranya. Dan dalam diri para paus yang diberi kunci kerajaan surga. Diberi kuasa untuk memimpin gereja. Mari bersama Petrus dan pengganti-penggantinya. Kita satukan iman kita. Yesus adalah Mesias Putra Allah yang hidup. Amin. Amin. Nah, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki minggu ke-21. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang. Nah, silakan sambil merenungkan melalui lagu ini.